Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ram ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Presiden Jokowi dan Nasdem ya. Terkait juga Presiden Jokowi yang tidak hadir dalam HUT di Nasdem. Dan ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, yang sesuai dilansir oleh tribunnews.com terkait ketidakhadiran Pak Jokowi ya di HUT Nasdem dan isu tentang keretakan hubungan antara Jokowi dan juga Surya Paloh ya. Ini yang dilansir oleh tribunnews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tak beri ucapan di HUT Nasdem, Jokowi dianggap tak dewasa dalam politik. Tribunnews.com Jakarta, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasa menganggap Presiden Joko Widodo belum dewasa dalam berpolitik. Hal itu merespon sikap Jokowi yang tak memberikan ucapan selamat di hari ulang tahun HUT ke-11 Partai Nasdem. Deddy mengatakan sikap Jokowi terhadap Nasdem kelihatan berubah setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden Capres 2024. Jokowi menunjukkan ketidakdewasaan politik. Cukup terlihat bagaimana perubahan sikap Jokowi pasca Nasdem usung Anies Baswedan, kata Deddy kepada tribunnews.com Sabtu 12 November 2022. Deddy menyebut sikap Jokowi yang demikian sangat memprihatinkan karena dianggap masih memiliki kepentingan politik praktis. Ini memprihatinkan karena Jokowi sebagai presiden rupanya masih memiliki kepentingan politik praktis, ujar dia. Selain itu, Deddy juga menyinggung sikap Jokowi yang berulang menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bahkan mendukung terhadap Prabowo diungkapkan pada HUT Partai Perindo beberapa waktu lalu. Hal lain mendukung soal sikap Jokowi ini, ia berulang kali menyatakan dukungan pada Prabowo, sementara publik tahu saat ini hanya ada Prabowo dan Anies yang sudah dideklarasikan. Terlebih dukungan Jokowi itu tidak saja di acara Gerindra melainkan di partai lain juga, ucap dia. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuka suara soal Jokowi tak memberikan ucapan terhadap partainya. Paloh mengaku tidak mengetahui alasan Jokowi tak memberikan ucapan selamat pada HUT partainya. Tanya sama Pak Jokowi lah, masa tanya sama Nasdem. Paloh pada Selasa perayaan HUT Nasdem di Jakarta Convention Center JCC Jumat 11 November 2022. Ya, memang sobat sekalian itu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri setelah Nasdem itu mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, ya itu ada sedikit perubahan ya. Perubahan dalam hal berpolitik Presiden Jokowi terhadap dukungannya terhadap Partai Nasdem yang sebagai mitra koalisinya sekarang gitu ya. Nah ini juga menjadikan sesuai judulnya ya, Jokowi dianggap tidak dewasa dalam politik. Artinya kalaupun dia sebagai kepala pemerintahan ya seharusnya tidak mengurusi urusan politik praktis ya, tetapi mengurusi urusan pemerintahan, mengurusi urusan rakyat gitu ya. Persoalan nanti partai yang dia usung dalam koalisi istana itu menyalonkan siapa, itu hak dari partai, dan mempunyai hak dari partai itu yang seharusnya berikan keleluasaan dalam politik praktis saat ini ya. Jadi terlihat jelas bahwasanya Presiden Jokowi ya tidak masih sifatnya masih fokus juga pada politik praktis ya. Kalau kita melihat masa jabatan Jokowi yang sudah hampir selesai ya 2 tahun ini, harusnya lebih fokus ya membuat legacy yang baik ya dari segi kinerjanya yang kemarin sempat menurun jadi 60 ya, 62,1 kalau nggak salah ya. Nah itu kalau dalam penilaian misalnya itu nilainya kurang sekali ya, 62 itu ataupun 60-an lah, itu termasuk nilai yang harus mengulang ya kalau dalam kampus ya, dalam kuliah ya. Kalau 70 itu lumayan ya, B atau B minus. Kalau di atas 70 atau 80 itu B ya. Kalau bisa memang 80 ya, 80 yang itu akan mengindikasikan ya ada kepuasan publik yang memang tidak menggambarkan secara komprehensif, tapi minimal
bisa melihat track record apa yang sudah Jokowi itu bisa sedikit dinikmati ataupun dirasakan kepuasannya oleh rakyat. Nah, ini terlihat jelas gitu ya ketika ada pendeklarasikan Anies. Kita lihat ada komentar tentang keputusan yang sembrono yang tidak semuanya udah tahu lah, itu pasti menyinggung kepada keputusan Nasdem dalam memilih atau mendeklarasikan Anies ya. Dan ini memang hal yang paling ngeri-ngeri sedap ya, karena istana tentu saja ketika merangkul hampir semua partai politik, meninggalkan dua partai politik, Demokrat dan PKS, artinya istana ya ingin mempertahankan rezim ini agar lebih kuat lagi gitu ya. Nah, keputusan Nasdem keluar dengan mendeklarasikan itu ya seakan menyimpulkan ya, menunjukkan bahwasanya Nasdem ingin ya keluar dari koalisi ataupun keinginan dari istana gitu ya. Nah, ini akan ngeri sedap karena yang diinginkan oleh istana adalah tentu saja rezim ini terus berjalan meskipun aktornya nanti itu berganti ya, misalnya ganti Ganjar ataupun Prabowo, tetapi rezim itu stay remain gitu ya, tetap gitu ya, yang rezim sekarang. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari istana adalah ketika Anies nanti itu jadi presiden ataupun nanti sukses dalam Pilpres 2024, dikhawatirkan ya ini juga akan merubah konstelasi politik ataupun akan merubah rezim gitu ya. Aktornya berganti, rezim juga berganti ya. Dan kemungkinan setelah Presiden Jokowi lengser ya, kemudian Anies menjabat sebagai presiden ya, yang dikhawatirkan tentu saja berbagai kebijakan-kebijakan presiden yang dahulu ataupun kiprah dari pemerintah yang kemungkinan nanti akan harus dipertanggungjawabkan ya setelah Jokowi lengser. Nah, ini yang patut dikhawatirkan ya. Apa saja yang mempunyai nilai ataupun kebijakan yang ataupun aspek-aspek yang kemungkinan akan dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan pada saat Jokowi lengser ya. Ya, seharusnya ya aspek hukum gitu ya. Jadi aspek hukum ini kita ketahui benar-benar bermasalah ya. Orang-orang pada masa rezim sekarang itu gemar sekali melakukan penahanan dan memenjarakan orang ya. Misalnya seseorang itu mengkritik Jokowi mundur ya, yang dilakukan oleh Ruslan Buton itu langsung ditahan ya. Pun juga untuk para ulama dikriminalisasi ya, Habib Rizik dikriminalisasi dengan pasal yang dalam tanda kutip dagelan ya, karena hanya menyampaikan kesehatannya di penjara ya. Kemudian juga Habib bin Swit ya menyampaikan tugasnya sebagai dai ya untuk mengungkap kasus kilometer 50 penjara. Pun juga untuk aktivis-aktivis yang lain yang mengkritik undang-undang Omnibus Law pun juga ditahan. Nah, kekhawatiran ini akan memuncak ketika Anies tentu saja itu akan sukses ya jadi presiden. Hal yang paling akan buka lagi adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang hukum dan juga hak asasi manusia. Misalnya adalah kasus kilometer 50 ya. Nah, ini yang menjadi ngeri-ngeri sedap karena ketika Anies berkuasa bisa saja ini akan dibuka ulang ya, dan rezim sebelumnya yaitu Presiden Jokowi dan juga orang-orang yang merasa nyaman pada zaman era Jokowi ini nanti harus mempertanggungjawabkan ya terhadap kebijakan, kemudian juga perilaku aspek hukum yang melanggar seperti ini. Jadi kekhawatiran pertama ya, kilometer 50 akan dibuka ya. Kemudian juga kasus-kasus terkait proyek-proyek yang mangkrak ya, proyek IKN ya. Proyek IKN ini ya, kalaupun nanti Anies berkuasa ya, tentu saja yang dikhawatirkan IKN ini tidak dilanjutkan lagi gitu ya.
Nah ini kan berbeda kalau yang akan berkuasa itu keluar dari rahim istana, misalnya Ganjar ataupun Prabowo yang masih bisa disetir untuk melanjutkan proyek-proyek pemerintah yang sudah dicanangkan pada Presiden Jokowi. Nah ini kemungkinan akan batal, misalnya untuk IKN, kemudian untuk kereta cepat. Nah kita ketahui ya, dua proyek ini mempunyai awalnya itu hanya sifatnya bisnis to bisnis ya, tidak memakai APBN, tetapi konon setelah berjalan ternyata upaya ataupun rencana tersebut gagal dan akhirnya memang akhirnya mau tidak mau harus pakai APBN. Nah kemungkinan ya, pertama ini tidak dilanjutkan, kemudian akan diungkit lagi persoalan-persoalan pemakaian APBN yang berpotensi ya ada potensi korupsi di dalamnya. Nah ini kemungkinan yang akan dibuka. Pun juga untuk misalnya hal-hal yang lain yang itu akan menyulitkan Presiden Jokowi ya, misalnya untuk persoalan ijazah palsu ya. Ijazah palsu itu kan juga ngeri-ngeri sedap ya. Itu juga bisa saja ketika aktor diganti ya dengan Anies ya, berarti rezimnya juga diganti, artinya ini juga bisa saja dibuka ya, sehingga kalau kita melihat posisi Jokowi yang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ini akan lebih mudah lagi. Nah ini akan menjadi ancaman karena memang semuanya itu tergantung dalam politik itu adalah kepentingan ya. Kenapa misalnya Jokowi kekeh untuk mempertahankan calon-calon dari rahim istana itu saja untuk melanggengkan rezim yang saat ini masih membiayai gitu ya, dan juga potensi-potensi yang membahayakan rezim ini ya adalah setelah Anies itu ya dideklarasikan menjadi capres. Nah inilah ya tantangan, termasuk juga oligarki yang kemudian juga dalam tanda itu keloncotan kalau calon yang dideklarasikan itu nantinya ya justru akan malah menyulitkan bisnis-bisnis yang digeluti oleh oligarki. Nah ini jadi persoalan ya. Makanya dalam hal perseteruan dalam tanda kutip itu akan menjadi masalah memang kalau apa yang dilakukan saat ini yang dijalankan oleh Presiden Jokowi itu tidak fokus pada untuk mengurusi kepentingan rakyat, misalnya lebih fokus untuk kepentingan partai ataupun kepentingan orang-orang yang saat ini nyaman oligarki ya, atau nyaman yang saat ini dimanja dengan jabatan-jabatan yang strategis, misalnya di BUMN ataupun di jabatan strategis yang lain. Ini akan menjadi ancaman ya ketika Anies itu ya akan jadi ataupun memenangkan Pilpres 2024. Nah wajar ini menjadi bereskalasi, mengingat ternyata yang diharapkan oleh Presiden Jokowi dengan merangkul hampir semua partai ke dalam istana ini kan bubar ya setelah agak sedikit retak ketika Nasdem benar-benar berpikir harus ada perubahan ya, dengan agenda perubahan itu salah satunya mendeklarasikan Anies ya. Makanya ini yang juga menjadi bahan pertimbangan ya, dan juga yang saat ini lagi jadi concern dari presiden gitu ya, bagaimana nanti setelah presiden itu lengser. Nah ada juga misalnya berita yang mengatakan setelah lengser saya akan menjadi orang biasa di Solo misalnya, yang juga dimuat di media. Nah apakah ini sebetulnya bisa dipercaya ya, mengingat saat ini saja Presiden Jokowi masih punya banyak kepentingan ya, misalnya untuk kerabatnya sendiri yaitu Gibran raka buming raka yang saat ini jadi wali kota Solo. Kemungkinan setelah semuanya ataupun sebelum rezim Presiden Jokowi ini lungsur, pasti semuanya akan ditata dengan baik ya. Misalnya untuk Gibran kemungkinan akan dimajukan di Pilpres atau Pilgub DKI ya, atau paling tidak menjadi Pilgub
Jawa Tengah dulu ya. Kemudian juga menantunya Bobi Nasution kemungkinan juga akan didorong menjadi Gubernur SU Sumatera Utara ya. Kemudian juga anaknya yang lain juga Kaisang kemungkinan akan didorong menjadi Wali Kota Solo ya. Jadi inilah ya kepentingan-kepentingan yang kepentingan politik dinasti yang kembali akan muncul beberapa waktu ke depan seiring dengan lengsernya Presiden Jokowi. Makanya ini yang inilah ya politik kita yang lebih fokus pada untuk mengurusi kepentingan individu ya daripada kepentingan rakyat, dan juga tentu saja ya orang yang menjadi sponsor di belakang yaitu para cukong tentu saja tidak ingin kalah ya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, karena motifnya sama, no freelance ya. Ketika sudah menggelontorkan dana triliunan, mau tidak mau para cukong ini juga ingin ya membuat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara yang dibiayai dengan yang membiayai ya. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari isu keretakan antara Jokowi dan juga Nasdem ataupun Surya Paloh yang kedepannya kemungkinan masih akan berlanjut. Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.